Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 382. Di video kali ini kami akan menampilkan proses pembuatan sampai hasil dari RBL kami. RBL yang kami buat yaitu mengenai konversi energi pada peristiwa gerak di bidang miring dan juga bidang lengkung. Akan tetapi, sebelum lihat videonya, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syewadi Wamangaiso, NIM 1642340. Halo, saya Hadanur Fauzan, NIM 164234008. Saya Nika Sukmana dengan NIM 1642338. Saya Ahmad Zaki dengan NIM 1642334. Saya Muhammad Rozan Azizi dengan NIM 164-23382. Saya Kieza Siagian dengan NIM 164-23404. Saya Keisha Elisabel dengan NIM 164-23474. Dan saya Imi Manadin dengan NIM 164-23458. Oke, sudah semua, langsung saja check it out. Hai, di sini ada kelompok 382 dan di sini kita bakal ngejelasin mengenai tugas RBL fisika kita dengan judul konversi energi pada peristiwa gerak di bidang miring dan juga lengkung. Ini langsung aja simak video penjelasan RBL fisika kita ya. Ya, sekarang ada teori dasar. Jadi di teori dasar ini ada energi. Energi adalah besaran skalar yang dihubungkan dengan kondisi atau keadaan satu atau banyak objek. Jika gaya mengubah salah satu objek melalui, katakanlah, membuatnya bergerak, maka jumlah energi berubah. Kemudian sifat dari energi ini sendiri adalah kekal. Selanjutnya, pada pembuatan RBL kali ini ada dua jenis energi yang berhubungan dengannya, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dihubungkan dengan keadaan pergerakan suatu objek. Semakin cepat objek bergerak, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Kemudian selanjutnya ada energi potensial. Energi potensial sendiri adalah energi yang dapat dikaitkan dengan konfigurasi atau pengaturan dari sebuah sistem objek yang mengerahkan gaya satu sama lain. Katakanlah, sebuah benda dijatuhkan dari sebuah ketinggian, maka sistem objek tersebut terdiri dari ketinggian dan benda. Kemudian gaya yang bekerja di antara kedua objek tersebut adalah gaya gravitasi. Saya akan menjelaskan mengenai konversi energi dan juga gerak. Konversi merupakan suatu perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dalam hal ini, konversi energi atau energy conversion merupakan perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi yang lain. Hukum konservasi energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dibuat ataupun dimusnahkan, akan tetapi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk lainnya. Yang selanjutnya ada gerak. Gerak merupakan akibat dari gaya, tarikan atau dorongan yang terbentuk. Pada gerak terdapat sifat umum yang dibatasi oleh tiga hal, antara lain gerak hanya berada di sepanjang garis lurus, garisnya mungkin vertikal seperti pada buah jatuh. Yang kedua, horizontal seperti pada gerak mobil di jalan raya, atau miring. Gerak disebabkan oleh gaya, dan objek bergerak dapat berupa partikel. Setiap gerak yang dibentuk pasti memerlukan energi, baik dalam jumlah yang besar ataupun jumlah yang kecil. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam RBL kelompok kami adalah: pertama, pipa paralon. Apa sih fungsi pipa paralon dalam percobaan kali ini? Nah, pipa paralon berfungsi sebagai penyangga lintasan lurus dan lintasan lengkung. Lalu, selanjutnya dapat kniti dan elbow. Nah, apa sih fungsi kniti dan elbow ini? Fungsi kniti dan elbow pada percobaan kelompok kami adalah sebagai penyambung pipa paralon. Lalu, terdapat juga solder untuk memotong pipa paralon. Selanjutnya, terdapat amplas untuk mengamplas pipa paralon. Nah, tentunya lebih baik jika pipa paralon ini dihias. Maka dari itu, kami membutuhkan pilox dan cat akrilik dan juga kardus. Lalu, di bagian akhir, sebagai kunci utama dari percobaan kali ini adalah kami membutuhkan kelereng. Selanjutnya, saya akan menyebutkan prosedur percobaan yang dilakukan dalam RBL kali ini. Yang pertama ada, siapkan kerangka lintasan, atur posisinya hingga kerangka sejajar dengan permukaan bidang datar, yaitu lantai. Yang kedua, siapkan lintasan miring dan lengkung, lalu pasangkan pada kerangka. Yang ketiga, atur ketinggian lintasan. Simpan salah satu ujung lintasan pada ketinggian 30 cm dan ujung lainnya pada permukaan tanah, sehingga membentuk sudut kurang dari 50 derajat dari permukaan tanah. Yang keempat, letakkan kelereng besar pada ujung lintasan pada ketinggian 30 cm.
Atur posisi kedua bola di lintasan yang berbeda agar memiliki posisi yang sejajar. Yang kelima, siapkan stopwatch. Lalu yang keenam, jatuhkan kelereng besar bersama-sama. Hitung waktu yang dihasilkan bola saat dijatuhkan dari ketinggian hingga berhenti di permukaan tanah menggunakan stopwatch. Yang ketujuh, lakukan 5 kali perulangan untuk satu percobaan. Lalu yang ke-8, catat waktu setiap perulangan. Dan yang terakhir ke-9, lakukan percobaan di atas dengan variasi ketinggian 50 cm dan ukuran bola yang berbeda, yaitu kelereng besar dan juga kelereng kecil. Jadi, kesimpulan yang pertama yakni mengenai konversi energi potensial kinetik pada peristiwa gerak di permukaan bidang miring dan lengkung, yakni tidak ada pengaruh antara bentuk dan panjang lintasan bidang miring. Akan tetapi, konversi energi potensial kinetik itu dipengaruhi oleh ketinggiannya dan syarat satu laginya tempat jatuhnya harus sama. Yang kedua, kesimpulan yang kedua tentang pengaruh bentuk dan kemiringan lintasan pada waktu tempuh benda yang bergerak di permukaan bidang. Pada kelereng yang bergerak di permukaan bidang miring, itu waktu jatuhnya lebih lama dibandingkan kelereng yang bergerak di bidang lengkung. Kenapa? Karena di permukaan bidang lengkung itu terjadi perubahan percepatan yang begitu drastis. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk kelereng jatuh ke tanah itu lebih cepat dibandingkan kelereng yang jatuh di permukaan bidang miring. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada proses pembuatan. Dadah. Terima kasih.